فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab fikih Syarah Manhajus Salikin yang merupakan salah satu kitab fikih yang mudah, ringkas, yang dikarang oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, matannya, Manhajus Salikinnya, di mana pada pertemuan terakhir kita masih pada fikih muamalah dalam Kitabul Buyu' berkaitan dengan 3 permasalahan, yaitu seputar hibah, atiyah, dan wasiat. Hibah, atiyah, dan wasiat. Setelah kita lewati perbedaan dari 3 istilah ini, di mana pada pembahasan terakhir kita membaca penegasan dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya pada pemberian hibah maupun atiyah, itu dipersyaratkan untuk adil di antara anak-anak. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Dan ini perkara yang sangat penting untuk dicamkan oleh setiap orang tua. Karena khitab ini, perintah ini kepada siapa? Kepada para orang tua. Nah, tentunya yang diberi anugerah anak lebih dari 1. Nah, untuk apa? Mereka adil dalam memberikan hibah maupun atiyah. Baik. Keadilan dituntut di dalam Islam secara umum. Innallaha ya'muru bil 'adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk seorang berbuat adil. Tapi terkait anak-anak ini lebih lagi ditekankan. Kenapa, akhwan? Karena ketidakadilan orang tua terhadap anak-anaknya ini akan menimbulkan kerusakan yang besar. Yang pertama dari kerusakan itu jelas menyelisihi perintah Allah, maksiat. Yang kedua, menimbulkan kedengkian antara anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga mengakibatkan bisa rusaknya hubungan silaturahim, merusaknya ukhuwah. Nah, gara-gara apa? Melihat saudaranya diberi, dia tidak diberi. Nah, orang tuanya pilih kasih, orang tuanya tidak adil. Dan yang lebih dahsyat dari itu semua, bahwasanya ketidakadilan orang tua menjadi pemicu untuk anak terjatuh dalam apa? Dalam apa, Zikri? Dalam kedurhakaan. Nah, dan ini yang sangat parah. Berarti di sini sebenarnya orang tua yang menjadi penyebab anak-anaknya durhaka kepadanya. Dan betapa banyak, akhwan, para orang tua yang tidak sengaja, tidak sadar bahwasanya dia telah apa? Telah membentuk dan menyebabkan anak-anaknya sendiri durhaka kepadanya.
penting bagi para orang tua untuk mengilmui perkara ini. Tidak ada harapan yang lebih besar dari orang tua kepada anak-anaknya melebihi harapan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anaknya yang bisa menunaikan birrul walidain. Tapi harapan tinggal harapan kalau dia tidak mengupayakan sebab-sebab yang syar'i dan meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya uquq, terjadinya kedurhakaan anak. Di antara ini, hal-hal yang bisa menyebabkan kedurhakaan anak kepada orang tua yaitu perlakuan tidak adil dari orang tua di antara anak-anaknya. Dan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwasanya keadilan di antara anak-anak, apakah maknanya sama rata? Muhammad, seorang ketika adil terhadap anak-anak apakah harus sama rata? Tidak. Tapi batasan keadilan itu yaitu apa? Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik. Jadi pemberian kepada anak-anak dinamakan adil ketika tepat sesuai tempatnya. Tempat sesuai tempatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Adapun kalau pemberian yang sifatnya mutlak tidak ada kaitan dengan hajat, memang anak orang tua ini ingin bagi-bagi tanah yang dimilikinya dalam kondisi semua kondisinya sama. Tidak ada kebutuhan yang mendukung untuk salah satu diberi dan yang lainnya tidak. Ini yang dinamakan dengan atiyah al-mahdhah, atiyah mutlaqah juga bisa. Yaitu pemberian sifatnya mutlak, tidak ada kaitannya dengan hajat, tidak ada kaitannya dengan kebutuhan. Baik. Maka yang seperti ini baru harus sama semuanya diberi. Cuman terjadi khilaf antara anak laki-laki dan anak perempuan, apakah juga disamaratakan, di mana jatah laki-laki sama dengan jatah perempuan, atau dikembalikan sama seperti pembagian Allah Subhanahu wa taala di dalam warisan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala merajihkan bahwasanya kita kembalikan kepada pembagian Allah. Kenapa? Karena itu berarti adalah pembagian yang terbaik. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wala syakka annahu la a'dal min qismatillahi azza wajalla. Tidak syak bahwasanya tidak ada yang lebih adil daripada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah tetapkan dalam masalah warisan laki-laki itu 2 kali lipat jatah perempuan, maka demikian pula dalam masalah hibah maupun atiyah. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan hibah atau atiyah ini yang sifatnya mahdhah, tidak ada kaitannya dengan hajat. Adapun hibah karena suatu hajat, contohnya bagaimana? Misalnya anak yang satu sakit, butuh biaya besar pengobatan. Akhirnya orang tua jual tanah demi mengobati anak yang sakit ini. Apakah anak yang lain boleh menuntut? Pak, Anda kan sudah jual tanah untuk saudara yang sakit ini, aku harus dikasih tanah. Dia minta tanah, berhak tidak? Ahmad, tidak berhak. Kalau kamu yang tidak misalnya milih yang sakit atau milih yang sehat tapi tidak dikasih? Baik. Milih yang sehat, dia sudah dikasih banyak ya kan dengan sehatnya. Dalam kasus tadi tentunya tidak berhak si anak kemudian menuntut juga diberi tanah yang sama seperti dijualkannya tanah gara-gara ada saudaranya yang sakit demi pengobatan. Ini penting. Karena sebagian anak waliyadzubillah tadi pola pikirnya adalah pola pikir materialistik.
melihat saudaranya keluarkan dana besar untuk pengobatan sedangkan dia sehat-sehat, jajannya sedikit, dipandangnya pengobatan ini jajan besar. Dia tidak melihat sisi betapa besar anugerah yang Allah berikan kepadanya berupa kesehatan tadi. Ini penting dalam pembahasan tersebut tentang batasan keadilan dalam pemberian itu. Bukan mutlak harus sama rata, tidak. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, ikhwan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa ba'da taqbidil hibati la yahillu ar-ruju'u fiha li hadithi al-a'idu fi hibatihi kal qalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi, muttafaqun alaih. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang masalah mengambil kembali sesuatu yang telah dihibahkan, hukumnya bagaimana. Kata Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan setelah hibah itu diterima, perhatikan ungkapan ba'da tafwidil hibah, setelah hibah itu diterima oleh pihak yang apa? Yang diberi, maka la yahillu ruju'u fiha, tidak halal untuk menarik kembali hibahnya. Antum ketika dengar kalimat ini, mafhum yang ditarik apa, syukran? Barakallahu fiikum. Berarti mafhumnya, berarti kalau hibah itu belum apa? Belum qabd, belum diterima, belum ada apa? Serah terima hibah tersebut, maka boleh untuk ditarik kembali. Ini mafhumnya. Baik. Nah, sekarang kita teruskan dulu pembahasan apa? Hibah yang sudah diberikan dan memang apa? Sudah terjadi qabd, sudah diterima oleh pihak yang diberi hibah, maka tidak boleh ditarik kembali. Dalilnya apa? Berdasarkan hadis al-a'idu fi hibatihi kal qalbi yaqi'u, orang yang menarik kembali hibahnya ibaratnya seperti anjing yang muntah. Tsumma ya'udu fi qai'ihi, kemudian dia kembali memakan muntahannya tersebut. Sesuatu yang sudah dimuntahkan kemudian apa? Muntah, kemudian dia jilati lagi, dia makan lagi. Ungkapan ini menunjukkan menjijikkannya perbuatan tersebutnya, tidak? Antum bayangkan, sudah dimuntahkan dan kemudian dimakan lagi. Baik. Hadits muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, fil haditsil akhar, dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin muslimin an yu'tiyal 'atiyata thumma yarji'a fiha. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa? Abdurrahman Kisaran? Haram. Baik. Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian dia tarik kembali pemberiannya. Illal walida fima yu'ti waladah, kecuali orang tua. Di sini ada faedah tambahan pengecualian. Kecuali orang tua, dia boleh menarik kembali hal-hal yang dia berikan kepada anaknya. Hadits rawahu ahlus sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga. Baik, perhatikan catatan kaki. Wal haditsu dalilun
ala annahu la yahillu lil walid wal haditsu dalilun ala annahu yahillu lil walidi ar-ruju'u fi atiyatihi. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya orang tua itu boleh menarik kembali pemberiannya kepada anak. Baik, orang tua berikan motor pada anaknya, kemudian dia mau narik kembali motor malah untuk balapan, untuk trek-trekan, ngebut-ngebut di jalan, akhirnya marah, tarik kembali. Nah, misalnya Sidul misalnya ya, Abdullah ya. Belikan motor bagus-bagus malah cuman bolak-balik sana sini, tarik saja. Boleh. Boleh tidak, Den? Nah, secara hukum boleh. Baik. Nah, insyaallah tidak demikian. Nah, ini contoh saja. Nah, wa yadullu alaihi aidan haditsun Nu'man ibn Bashir al-mutaqaddim haitsu amarahu bi raddil atiyah. Dan menunjukkan atas hal itu juga hadis Nu'man bin Bashir yang telah lewat. Kisahnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di mana ayah dari Nu'man bin Bashir ini memberikan sebidang tanah kepada Nu'man, tapi saudara-saudara yang lain tidak dikasih. Sudah diberikan, tapi ibunya tidak terima. Ibunya tidak terima kalau anak-anak yang lain tidak dikasih. Baik, maka kemudian ditariklah pemberian tersebut. Nah, Nabi SAW perintahkan untuk menarik kembali pemberiannya. Kenapa? Karena itu pemberian yang tidak adil. Baik. Nah, pada kalimat ini, akhwan, ada perkara yang butuh diperhatikan tentang masalah kenapa kok dipersyaratkan bahwasanya tidak boleh menarik kembali pemberian kalau sudah sudah takbid. Kalau belum takbid boleh. Takbid itu belum takbid itu kalau sudah diambil, sudah diserahkan. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, uqudul muawadah kal bai' wan nikahi wal khul'i talzamu qabla al qabdi. Ini diingat-ingat, faedah bagus. Akad-akad yang sifatnya muawadah, saling ganti mengganti, saling timbal balik. Dua pihak, satunya memberi, satu menerima dan memberikan ganti. Contohnya al-bai', jual beli. Penjual menerima barang, tapi dia juga memberikan uang kepada penjual dan pembeli. Penjual dia mengeluarkan barang, memberikan barang kepada pembeli. Tapi di sisi yang lain pembeli bukan menerima cuma-cuma, dia juga memberikan ganti dengan pembayaran kepada penjual. Ini maksud muawadhah. Saling memberikan ganti. Wan nikah, demikian pula nikah. Nikah ini uqud muawadhah, di mana diwajibkan laki-laki untuk memberikan mahar, sehingga wanita tersebut sah menjadi istrinya. Demikian pula khulu'. Khulu' ini akad muawadhah. Nah, di mana ikatan menjadi lepas dan wanita itu bebas dari ikatan pernikahan kalau wanita ini ngasih ganti berupa menyerahkan maharnya kepada suami. Nah, pada akad-akad muawadhah seperti itu, kawan, jual beli, nikah maupun khulu', ini akad tadi sudah mengikat sebelum qabd. Sebelum qabd. Maksudnya jual beli contohnya. Nah, jual beli. Barangnya ada di sini. Tapi saya jual, ini saya punya barang. Kayak misalnya padi 5 kintal.
Baik, saya jual, mau ndak? Ada fotonya jelas, kemudian dia juga tahu sifat-sifatnya jelas, timbangannya juga jelas. Ya sudah, dibeli. Baik, misalnya. Nah, 500.000 lah modalnya. Barangnya belum diambil, uangnya juga belum dikasih. Tapi sudah terjadi akad del. Nah, ini mengikat belum? Mengikat. Ya, mengikat walaupun apa? Uang belum dikasihkan, walaupun apa? Barang belum diserahkan. Tapi akad jual beli sudah terjadi, maka sudah mengikat walaupun belum qabd. Apalagi sudah tanda tangan, sudah ini nanti uang dikirim, kemudian apa? Barang juga dikirim. Ini sudah mengikat. Baik. Yang lebih mudah lagi penggambarannya, yang ini yang banyak tidak dipahami. Nah, yaitu bahwasanya jual beli itu sudah mengikat walaupun sebelum qabd. Ketika seorang membeli barang dengan apa? Dengan hutang. Ini, nah, walaupun pembayarannya belum diterima oleh pihak yang menjual, tapi ketika sudah terjadi akad jual beli, barang itu menjadi milik siapa? Milik pembeli. Cuman pembeli ini tetap memiliki tanggungan dia hutang. Baik. Kemudian jenis yang kedua, fal qabdu mujabul aqdi wa muqtadahu laisa syaratan fi luzumih. Sehingga qabd dalam akad-akad muawadhah tadi itu merupakan apa? Konsekuensi dari akad. Konsekuensi dari akad ya diserahkan tadi, sehingga masing-masing pihak bisa mendapatkan, masing-masing pihak bisa mendapatkannya. Tapi bukan syarat bahwasanya akad itu baru mengikat kalau sudah ada qabd, bukan syarat. Kecuali apabila itu adalah jual beli barang-barang ribawi. Ini perkaranya lain, karena dalam barang-barang ribawi ada syarat tambahan, yaitu yadan biyadin, harus dalam satu majelis. Ini akad muawadhat tidak dituntut atau tidak dipersyaratkan qabd untuk bisa sahnya akad. Tapi qabd merupakan konsekuensi dari akad. Wa tabarru'at kal hibah wal 'ariyah fa madhhabu Abi Hanifah wa Syafi'i annaha la talzamu illa bil qabdi. Adapun akad-akad tabarru', akad-akad pemberian, sifatnya cuma-cuma berbuat baik saja seperti hibah 'ariyah, yaitu apa? Peminjaman. Maka di sini mazhab fuqaha seperti Abi Hanifah, Syafi'i dan itu yang rajih, itu tidaklah apa? Mengikat sampai apa? Sampai qabd. Ya. Tidak mengikat akad itu kecuali apa? Ketika telah diserahkan. Contoh ya, kawan. Misalnya aku mau pinjam motor pada si fulan. Nah, aku pinjam motornya ya, sana, boleh. Nah, tapi nanti mau pinjamnya masih nanti 1 jam, belum diambil, belum ini. Kemudian sebelum 1 jam, yang pemilik motor ini tiba-tiba muncul hajat. Muncul hajat mau pergi dengan motor itu. Boleh tidak kemudian dia membatalkan tadi? Aku tidak jadi pinjamkan. Boleh tidak, Iqbal? Boleh. Kenapa? Karena belum mengikat. Ya kan, belum mengikat. Dan yang lebih jelas lagi hibah. Karena apa? Kalau ariyah menarik kembali kan tidak ada ancaman, tidak ada sesuatu yang seberat hibah. Hibah. Orang tua menghibahkan sesuatu kepada anak-anaknya. Saya hibahkan sawah ini untuk anaknya satu-satunya, misalnya. Kasih. Baik. Tapi setelah itu pikir-pikir lagi, belum dikasih,
belum diterima. Dalam artian baru ngomong-ngomong, tak kasihkan nanti. Tapi setelah itu melihat kelakuan anaknya kurang bagus, kemudian khawatir malah disalahgunakan, akhirnya ditarik lagi, aku tidak jadi hibah. Boleh tidak? Boleh, karena belum apa? Belum ada serah terima, mudahnya dalam bahasa kita. Dalilnya apa, kawan? Dalilnya adalah hadis kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam Muwatta, dan padanya juga hikmah yang bagus, hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, ikhwan. Di mana orang tua juga tidak semena-mena, kemudian tidak peduli dengan perasaan anaknya, tapi di sisi yang lain anak juga betul-betul ridha dengan apa yang diputuskan oleh orang tuanya, bahkan seandainya ditarik darinya sesuatu yang lebih besar dari itu, dia tidak akan protes. Nah, ini penting. Hubungan seperti ini penting dalam ikatan orang tua dan anak di masa-masa yang kita pada zaman ini banyak diukur semuanya dengan materi, sehingga semua hubungan itu dihitung, dikalkulasi dengan matematis, dengan materi. Nah, baik, perhatikan kisahnya dalam Muwatta Malik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Abu Bakr As-Siddiq kana nahalaha jada 20 wasqan min malihi bil ghabah. Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hasil panen sebanyak 20 wasak dari hartanya yang ada di hutan, dalam artian di suatu perkebunan. Cuman ini belum diterima karena belum panen, ya kan? Tapi orang tua, aku berikan kepadamu nanti kalau panen pokoknya kurma 20 wasak. Falamma hadaratul wafa qala wallahi ya bunayya ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya ghinan ba'di minki. Perhatikan kalimat bijaksana dari sang ayah ini. Maka tatkala Abu Bakar sudah mendekati hari-hari wafatnya, maka dipanggillah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai putriku, tidak ada manusia satupun yang lebih aku sukai untuk dia hidup berkecukupan setelahku daripada dirimu. Jadi semua harapan orang tua. Tentunya orang tua ingin dia meninggal dalam kondisi anaknya berkecukupan. Ada hal yang menjadi menjadi sesuatu di mana mereka bisa mencukupi ma'isyahnya, sehingga dia tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan melarat meminta-minta kepada manusia. Wala a'azzu alayya faqran ba'di minki. Demikian pula wahai putriku, tidaklah ada yang lebih memberatkan atasku ketika dia tertimpa kefakiran setelahku melebihi dirimu. Orang tua tentunya akan merasa berat, merasa sedih kalau meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi mereka fuqara. Wa inni kuntu nahaltuki jadan 20 wasqa. Dan sungguh aku dulu telah memberikan kepadamu hasil panen sekitar 20 wasak, dan ini jumlah besar pada masa itu. Falau kunti jadattihi wahtaztihi kana lak. Maka seandainya kamu sudah mengambilnya, sudah memanennya, ya, maka tentunya itu menjadi hakmu karena sudah diambil, ya kan, sudah qabd. Wa inna ma huwa al-yauma malu warith. Dan hanyalah harta itu pada hari ini ikut dalam harta warisan. Maksudnya aku tarik, aku tidak jadi kasihkan ke kamu, jadikan saja sebagai harta warisan, dibagi bersama dengan saudara-saudaramu yang lain sebagaimana hukum waris.
wa innama huma akhawaki wa ukhtaki, dan hanyalah mereka berdua yang ikut nanti akan menikmati bagian tersebut adalah saudaramu dan saudara perempuanmu. Jadi ini juga apa? Bagaimana orang tua berusaha untuk apa? Memberikan kelapangan dada kepada anak-anaknya. Yang penting, akhwan. Karena banyak orang tua pada masa sekarang itu untuk ngomong kepada anaknya saja tidak bisa. Duduk ngomong dengan anaknya tidak bisa. Taib, adanya kucing-kucingan. Taib, orang tua masuk, ayahnya keluar. Nah, taib, orang tuanya duduk ngobrol, dia pergi. Nah, jadi kucing-kucingan, tidak bisa duduk bareng ngobrol santai, saling apa? Menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, saling menyampaikan keluh kesahnya dengan ringan. Nah, ini banyak manusia hubungan orang tua tidak bisa seperti itu. Padahal perhatikan kalimat-kalimat ini jadi contoh. Nah, kenapa? Karena kalimat-kalimat yang baik, yang bijak dari orang tua ini adalah apa? Hal yang sangat penting untuk anak-anaknya. Nah, karena anak-anak ini kalau apalagi sudah balik, sudah dewasa, tidak bisa kita kemudian hanya sekedar dengan action, dengan apa? Dengan perilaku menghukum, dengan perbuatan memukul, tidak bisa. Harus diberi pengertian sehingga mereka berpikir, sehingga bisa tumbuh dewasa. Aisyah ketika disampaikan demikian, Abu Bakar mengatakan wa innama huma akhawaki wa ukhtaki. Intinya berarti aku tarik lagi pemberianku dulu karena kamu belum memegangnya. Untuk jadi harta waris. Itu pun nanti akan menikmati harta tersebut kan juga apa? Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Faktasimuhu ala kitabillah, maka bagilah harta itu di atas pembagian Allah di dalam Al-Quran. Maksudnya sesuai hukum waris. Jelas kalimat bijak dari Abu Bakar As-Siddiq. Mau menariknya diberi muqaddimah. Diberi pengertian, diberi ilmu. Maka Aisyah mengatakan, qalat Aisyah faqultu ya abati wallahi law kana kadza wa kadza la taraktuh. Ini juga di mana seorang anak tidak terlalu mempedulikan materi. Dalam artian seandainya ayahnya mengambil yang lebih dari itu, aku akan tinggalkan. Karena apa yang meminta adalah orang tuanya. Wahai ayahku, sungguh demi Allah, seandainya harta itu adalah demikian yang lebih besar dari perkara tadi, aku akan tinggalkan kalau memang Anda menghendakinya. Baik. Nah, dalam pembahasan kita, kisah tadi dalil bahwasanya apa? Karena Aisyah belum takbir, belum apa? Mengambil hasil panen tersebut, ya. Maka apa? Berarti belum mengikat. Sehingga apa? Seorang ketika mau mengambilnya tidak masalah, tidak ada celaan. Dari sisi syar'i tidak berdosa. Baik. Cuma di sini yang ada adalah sisi apa? Sisi muru'ah. Sisi muru'ah penting seorang untuk apa? Untuk memperhatikan. Baik. Makanya mengambil atau menarik kembali hibah sebelum qabd itu ada dua kondisi. Ya, ar-ruju' fil hibah qabla al-qabdi lahu halatan. Yang pertama, akhwan, an ya'idahu bil hibah wa fi niyyatihi al-wafa bi wa'di fa tara'a lahu 'udhrun. In wafa bima wa'ada yatadarraru bidzalik fala syai'a alaihi. Ya, kondisi pertama, seorang sudah menjanjikan hibah dan dalam niatnya memang mau memberi, betul-betul mau dia tunaikan, tapi kemudian tiba-tiba muncul udzur. Sehingga seandainya hibah itu betul-betul ditunaikan, dia akan termadharati dengan sebab itu. Contoh ya kan, seorang dalam benaknya punya 2 kitab.
aku punya 2 kitab Sahih Muslim, kemudian dia bertemu temannya belum punya Sahih Muslim. Ya akhi, aku mau kamu tak kasih Sahih Muslim. Akhirnya dia mau menghibahkan kitab tersebut kepada temannya. Baik. Tapi kan belum diterima. Nah, kemudian dia mau mengambil ke maktabahnya, ternyata yang ada cuman 1. Dia tidak tahu kalau yang 1 sudah dijual keluarganya misalnya. 1 ini kalau 1 dikasihkan aku tidak punya, bermadarat. Ya, karena ilmu dan tidak bisa. Dia sendiri butuh. Maka dalam kondisi demikian dia boleh apa? Untuk tidak jadi. Afan, ternyata Sahih Muslimnya cuma 1, tidak jadi. Tidak masalah. Nah, karena apa? Karena ada uzurnya. Nah, kondisi yang kedua, kalau sudah menjanjikan tapi tidak ada uzur untuk dia apa? Menariknya. Tapi dia tarik hanya karena apa? Semata-mata karena kemudian eman. Karena manusia akhwan terkadang tadi lihat temannya, kemudian semangat untuk apa? Beramal, dia semangat untuk bersedekah, tapi sampai di rumah muncul bakhilnya, enggak jadilah. Nah, yang seperti ini dicela. Seperti ini dicela. Taib masuk dalam ikhlaful wa'id. Ya, dalam apa? Penyelesaian terhadap sesuatu yang dijanjikan. Celaannya dari sisi ini. Nah, makanya dirasakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, untuk tidak membiasakan kecuali ketika ada uzur. Karena kalau sudah menjanjikan sesuatu tentunya apa? Hendaknya ditunaikan. Tapi kalau sudah menjanjikan ada uzur, dia sudah siap menunaikan tapi ada uzur kemudian tidak jadi, maka tidak mengapa. Baik. Berarti kalau kita perhatikan di sini, hibah sebelum qabd itu ibaratnya seperti apa? Sekedar apa? Janji, ya. Janji mau memberi. Boleh dia tidak jadi ketika ada uzur dan tidak dicela karenanya. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Kita cukupi sekian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah.